Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Ulama al-kiram, sahibul fadilah wa sa'adah, Romo Kiai Mukhson yang kita ta'zimi, beserta seluruh jajaran pengurusnya dari Tanfidiyah yang sangat kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maftuhin. Lah lagi, wong kiai nyambi rektor. Rektor sampean, aslinya kiai. Alhamdulillah. Seluruh jajaran Sivitas Akademika, IAI, UIN, Maulana Sayyid Ali Rahmatullah Sayyid Ali Rahmatullah dan jajaran pengurus unit kegiatan yang lain di dalam kampus yang saya hormati dan saya banggakan, anak saya Ketua Dema, kenapa enggak ada yang suka? Ya wong gagah gitu, ambil satu. Dia pasti mencintai. Persoalan kalian enggak mencintai kan ya. Nasib. Ya. Ini saya enggak ngerti nih. Ya, ini banyak ini di belakang ini kiai-kiai semua ini. Oh, Ansor. Oh ya, Mukhlason, Ansor. Nanti ke rumah ya, ambil burung. Tadi saya janjian sama Pak Rektor, saya punya burung merpati asli di Indonesia. Saya kasih 6 pasang, biar banyak. Agar ambil. Nah, anakku sekalian, para mahasiswa, ini susah posisi ini, jadi begini. Silo iki yo angel, kurang maju nih lho tadi lah. Nah ini kan masuk ngene. Posisinya susah, lho ning ngene kan enak gitu lah. Iya, jadi wis cukup enak iki cukup mawon nggih dipindah mawon. Kula kathokan kok. Dipundhut mawon. Ngono lah, ya Allah. Jadi tadi dibicarakan tentang hari toleransi. Sebuah hari yang digagas oleh masyarakat internasional. Dan kita diminta untuk mengamini dan mengikuti, termasuk merayakan hari itu. Nah, itu menjadi hari di mana titik tolak toleransi. Cuman basicnya beda. Ya, basicnya beda. Kalau yang digagas oleh orang Eropa, toleransi itu basicnya humanisme. Jadi basicnya adalah humanisme. Nah, humanisme itu menuduh bahwa agama itu intoleran. Basic humanism itu menuduh bahwa agama itu intoleran. Nah, pertanyaannya adalah, lantas kita ini bisa menjadi masyarakat yang toleran. Ini apakah basicnya humanism? Atau sesungguhnya kita punya basic sendiri, yaitu basic agama. Karena yang selalu kita sampaikan adalah tentang waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dan itu kalamullah.
Itu bukan kalam ketua Dima tadi, itu bukan. Itu kalamullah. Jadi setiap mereka berbicara tentang toleransi, tentang kerukunan, tentang kebebasan, kita sebenarnya jawabannya tidak berangkat dari yang mereka bayangkan. Makanya bahkan ketika zaman masa mudanya Pak Rektor gitu kan, waktu zaman sekolah saya yakin, ketika lagi rame-ramenya orang menggagas kembali tentang teologi pembebasan, teologi liberation, yang ditulis oleh Gustavo Gutierrez, seorang pastor di Amerika Latin, tentang bagaimana titik kompromi antara agama dan pengangkatan harkat martabat manusia. Kita tiba-tiba punya jawaban, loh, kalau urusan mengangkat fakir miskin dan anak terlantar, teks kita juga ada. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Termasuk laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan seterusnya itu. Kita ini tiba-tiba selalu punya jawaban. Nah, sesungguhnya masyarakat beragama yang selalu dituduh sebagai basically intoleran, eksklusif, itu tidak pernah ditemukan di dalam terutama ketika dilihat dari perspektif empiris yang ada di Indonesia, di mana mayoritas santri itu tidak pernah punya basic eksklusif, tidak pernah. Basic intoleran tidak pernah. Makanya kemudian banyak sekali peneliti-peneliti Eropa itu meneliti ke sini. Dan yang diteliti adalah masyarakat tradisional Islam di Indonesia. Mulai dari Clifford Gate, sempat nulis dia santri Yai Abangan. Karena apa? Karena santri melawan kebijakan Belanda. Semua yang lawan itu santri. Stigma yang diberikan oleh orang Eropa adalah ini intoleran, ini inlander, pemberontak. Tapi begitu mereka sampai sini, mereka nggak menemukan itu. Masyarakatnya toleran. Tapi mereka menemukan itu bahkan di masyarakat yang disebut modernis, inklusif, dijak salaman ini. Itu ditemukan malah. Tapi di masyarakat santri, salaman dengan perempuan biasa. Kenapa? Ameng batalno wudu kok. Dan itu bahkan diputuskan di Muktamar Nahdlatul Ulama. Timbangannya wonge loro ati ling resiki angel wis ngene engko mulai salam wudu wis. Lah selesai. Itu enggak ditemukan. Nah. Bahkan banyak sekali akhirnya ada Martin Dusines meneliti. Ya, meneliti. Ada Dennis Lombard meneliti. Jadi ini pernah menjadi biang kerok memang. Terutama masyarakat tradisional ini. Betapa kekuatan internasional ketika masuk sini dihadang oleh kelompok-kelompok yang di sini ini. Dan basicnya agama. Mulai dari perang melawan Belanda, perang Diponegoro, sampai akhirnya Belanda mengeluarkan politik etis ya, karena usulan Van de Venter, anggota Volkskrant itu, agar Indonesia ini dijajah dengan pikirannya. Ternyata begitu dikasih peluang, anak-anak tradisional Islam ini nggak ngambil juga, nggak mau, tetap dengan pendidikan
pesantren. Nah, basic-basic itu kemudian di Belanda juga jadi aneh. Ketika dikasih pendidikan demokrasi, pendidikan apa, versinya Belanda, anak-anak itu lebih suka main ke pasar Kelidian. Kemudian menemukan sebuah buku yang tidak ada di dalam perkuliahan. Buku putih yang ditulis oleh Ernest Renan dengan judul What is the Nation? Yang akhirnya mempengaruhi sistem pergerakan di Indonesia. Nah, jadi keanehan-keanehan itu menjadi basic penelitian. Sampai terakhir Said Hussein Nasr, ya sampai mesti baca itu, sakuliahan ya. Saya tak ngomong versi cah sekolahan. Aku biasanya ngomong versi ini wong kampung, aku tak ngomong versi ini cah sekolahan. Ya. Bahkan Said Hussein Nasr itu pernah membayangkan, dan bayangannya itu ada di Indonesia. Di Amerika itu nggak ada, tapi beliau bisa nulis sesuatu yang ditulis itu di sini ada. Buku yang sangat tebal gitu, Islam tradisional in modern world, itu ada, yang melahirkan sistem kosmopolitanisme Islam, itu ada. Di sananya nggak ketemu, tapi di gagasan itu makhluknya di sini. Ernest Gellner, orang Jerman, membayangkan tentang civil society, di sananya nggak ada, ketemunya di sini. Jadi ketemunya malah di sini nih. Nah, ini endemik, gitu kan? Ini masyarakat Islam yang endemik seperti ini nggak ditemukan di tempat lain. Makanya sekarang juga lagi tren. Ini sedang diteliti loh sampean ini. Ketika mode dunia berubah, di mana ada peramal dari Amerika, namanya di Amerika ya, kalau kita nyebutnya peramal ya, tapi berhubung orang Amerika disebut sosiolog, namanya Samuel Huntington. Dia ngeramal tentang class civilization, perang peradaban. Ujungnya Amerika, Cina. Ujung pertarungannya agama. Nah, negara-negara yang percaya dengan kuasa ramalan ini, yang merasa tidak punya basic agama dalam permainan politiknya, kan mesti investasi. Dia investasi. Nah, investasi karena dia harus punya tawaran produk. Produknya juga harus produk Islam, produk peradaban agama. Maka kemudian ada beberapa produk agama yang di-recycling, didaur ulang. Gitu, didaur ulang, terus ditawarkan di pasar agama. Nah, produk-produk ini dikenal dengan black market religion. Jadi produk pasar gelap agama. Nah, produk pasar gelap agama itu banyak sekali yang nerima, bahkan jadi ideologi, sampai akhirnya yang makan produk itu hancur semua bangsanya. Gitu. Produk itu misalnya khilafah ala Taqiyuddin An-Nabhani, bukan khilafah ala Minhajir Rasul ya, bukan, tapi khilafah ala Taqiyuddin An-Nabhani, khilafah tahririyah yang diklaim sebagai khilafah ala Minhajir Rasul, sebagai alamat sa'ah. Nah, di beberapa negara produk ini laku keras, dan siapapun yang makan produk ini sereten. Apa sereten itu? Keselak lah, bangsanya remuk. Kemudian ada produk lagi Syiah Sunni. Syiah Sunni. Ini kan produk lama sebenarnya, di-recycling. Bangsa yang menerima ini jebol. Kemudian prinsip-prinsip surah, simbol-simbol ya, mulai dari lihya, isbal. Nah, bangsa-bangsa yang terima ini jebol semua. Afghanistan jebol. Nah, pertanyaan mereka lagi, kok Islam yang di sini ini yang mayoritas, kok nggak ada yang mau beli atau makan produk black market ini? Nah, mereka lagi ke sini meneliti. Saya sudah diteliti berkali-kali. Nah, ini sebenarnya Islam yang model apa sih di sini ini? Yang paling
menggairahkan seluruh dunia itu kan, yang semua bisa terima itu loh, kembali kepada Quran, Sunnah. Tapi di sini kok enggak juga, enggak tertarik anak-anak ini, apalagi anak-anak PMII gitu kan tertarik. Alah balik dhewe. Wis balik. Nah, ini menjadi studi ya, menjadi studi. Bahkan kemudian beberapa negara coba belajar, ada apa sih di sini? Sementara output dari gerakan Islam di Indonesia ini luar biasa. Hafid Quran paling banyak, masjid paling banyak, orang haji paling banyak, tapi pasarnya kok nggak mau nerima ini. Padahal konsumennya paling banyak. Di Palestina itu konsumen segitu mau terima. Di Afghanistan konsumennya segitu mau terima. Ini konsumen begitu banyak, produsennya sampai pusing. Kok nggak mau terima? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini apa sih sebenarnya? Kalau enggak kenapa? Aktornya siapa sih yang punya masalah ini? Kok nggak mau terima? Nah, ini sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Padahal semua negara terima, semua negara oke, beberapa negara Islam. Tapi di sini nyaman. Bahkan kemudian isu yang keluar dari sini adalah Islam Nusantara, Islam toleran, Islam apa? Nah ini yang kemudian menjadi satu adalah tanggung jawab, yang kedua adalah perspektif. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita, ini tanggung jawab kita sebagai umat yang sampai hari ini mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perspektifnya apa? Perspektifnya apa? Perspektifnya adalah potensi-potensi yang ada di sini mungkin untuk menjadi percontohan bagi negara lain. Walaupun tidak berarti kemudian kita harus memaksa mereka untuk menerima kita sebagaimana paham transnasional. Kalau paham transnasional itu kan merasa bahwa semuanya harus ikut dia. Kalau tidak ikut dia gak selamat. Kalau gak ikut dia kafir. Kalau nggak ikut dia musyrik, kalau nggak ikut dia tauhid. Itu kan perspektif transnasional itu kan itu. Kalau kita kan enggak. Ya kalau kamu mau nyontoh ya contohlah. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Kami akan tetap begini dan seperti ini di Indonesia. Biar kami menikmati kami punya bangsa dan punya agama. Loh, kan itu. Ini bedanya. Makanya nggak usah muluk-muluk sampai nanti kita akan menggerakkan dunia menjadi seperti Islam di Indonesia. Nggak usah muluk-muluk. Nanti kita juga terjebak dengan pola-pola transnasional. Ada problem apa? Ada problem waktu dan ada problem ruang. Nah ini yang nah ini sebenarnya dari mana sih? Perspektif di Nusantara ini kok perspektifnya kuat. Bahkan nggak pernah berbenturan Islam itu dengan indigenous knowledge, nggak berbenturan, indigenous culture nggak berbenturan, dengan local genius juga nggak berbenturan. Nah ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Ada jawaban tekstual, ada jawaban yang kontekstual, gitu. Yang tekstual bisa dipelajari, gitu. Yang tekstual bisa dipelajari seperti perangkat-perangkat ada sebelumnya. Bangsa ini punya negara kertagama, punya Sutasoma, punya Arjuna Wijaya, punya banyak perangkat bahwa kita punya bangsa ini. Tapi begitu di titik Islam, kita kadang nggak bisa menerjemahkan itu. Kenapa? Karena referensinya nggak ada, gitu, Pak Rektor. Begitu di era Islam, referensinya nggak ada, kita nggak ketemu. Jadi ya kamakola kiro-kiro, nggak ada coba ketemu. Coba, Bang Ampel itu terus
Bukunya mana? Ayo. Bahkan nisannya tidak ada tulisannya ini makam Sunan Ampel, nggak ada. Betul nggak bahwa Sunan Ampel itu adalah Raden Rohmat? Ini yang susah. Historiografi masuknya Islam jadi sebagai linchpin antara pra-Islam yang punya banyak perangkat, punya banyak tulisan, punya karya. Begitu masuk di sini blank spot. Blank spot. Jadi terus nggak ada apa-apa. Makanya ketika saya sekolah dulu, saya itu pernah hampir nggak bisa tidur itu 40 hari. Gara-gara apa? Islamnya wali itu dituduh sinkretik. Ya kan? Sinkretisme di Indonesia adalah mayoritas kaum muslimin karena mengadaptasi budaya lokal. Gak iso turu saya. Aku topo tak parani makame wali kabeh. Sampeyan piye to mbiyen, Mbah? Aku ini kasih ketenangan. Kalau Nabi Ibrahim aja pernah minta bukti sama Allah, ya Allah, bukannya aku nggak percaya padamu, tapi bagaimana caranya menghidupkan sesuatu yang mati? Apa kamu nggak percaya sama aku? Kata Allah. Enggak, lihat mainna qalbi biar hatiku tenang. Loh, makanya kan tugas kampus itu kan memberikan ketenangan kepada kami ini santri-santri ini. Saya modal yakin tok itu. Oh ya iku wali ngono tok iku wali. Oh iku wali songo gitu. Ya kan kita ini kan setel yakin. Referensinya nggak ada. Kalau kita ditanya sama siapa yang brewokan itu? Yang brewok itu yang katanya alumni tambah beras itu. Oh, sopo lah itu. Jadi mana buktinya kalau wali songo itu ada? Ya, makame. Ya rombongannya masalah masa rombongannya itulah. Mana buktinya? Mata kita itu. Reneng iki. Loh, sementara historiografi itu kan butuh referensi, butuh sesuatu yang faktual. Loh, sampai kadang itu berkembang. Kita ini juga pusing kalau ditanya ngaji Fathul Qorib itu nggak ada hadisnya apa, nggak ada kan? Wah ini mata ini katanya kan. Lain nih, aku salah milih sekolahan nih. Aku udah waktu itu milih kok IAIN lu bubar ini. Nah, ini di titik ini. Ini nggak bisa dijawab dalam referensi pengetahuan modern positivistik. Kenapa? Nah ini, kenapanya ini. Untung aku itu yakin bahwa yang menyebarkan Islam itu bukan guru agama. Coba nek guru agama atau profesor ngono, tanya ibit objitnya pusing deh. Loh ya. Untung dari kecil itu kita sudah diajarkan bahwa yang menyebarkan Islam itu para wali. Ini yang akhirnya, itu yang akhirnya saya temukan kata kuncinya. Untung yang menyebarkan Islam ke Indonesia itu para wali. Lu wali kok takoni referensi? Nggak ada. Wong wali itu kalau butuh sesuatu download. Iya. Ya. Jadi wali itu tidak butuh referensi, buku tidak butuh. Wali itu kalau menginginkan sesuatu tentang sesuatu terhadap sesuatu, qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Itu pekerjaannya wali. Terus ngene tak online. Nah itu pekerjaannya wali dari dulu. Jadi nggak ada wali kok buka kitab itu kalau menyelesaikan itu nggak ada. Ini takok harus nggak urip. Loh makanya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Loh itu wali. Wah akhirnya aku ditakoni mana saya ditanya. Tuh. Eropa disebarkan oleh panglima perang. Afrika disebarkan oleh panglima perang. Kan aneh, Indonesia kok disebarkan para wali. Sampai akhirnya Islam disebarkan saudagar. Pertama kita pusing waktu itu.
Nah, kok aku yang wali itu? Wali-wali iki carane santri gitu ya. Jadi bukan ibit opsi. Tanya saya datang keliling Wali Songo ya. Hanya ini tak leki ning ngono. Mbah, piye to, Mbah? Serius ini? Iya, saya jalan di situ. Karena nggak ketemu, ini persoalan keyakinan, bongko ini keyakinan. Sampai saya goyah, bubar urip ngopo nek iman ini sampai gini-gini. Setel kenceng iku piye carane? Blah ini. Mata ini ya saya. Wali bener. Karena memang benar. Semua orang bertanya, kenapa yang lain panglima perang? Kenapa sih yang kene iki wali? Nah, mereka udah nggak percaya. Makanya karena ada yang nggak percaya dengan wali, sampai membuat struktur pengetahuan baru bahwa sebelum Wali Songo sudah ada tokoh Islam seperti Gajah Mada yang akhirnya direferensikan menjadi Gajah Mada. Ini kan mau membangun perspektif bahwa sebelum Wali Songo itu sudah ada orang Islam. Jadi Islam itu bukan karena Wali Songo tapi karena kekuatan sebelum Wali Songo dimunculkan Gajah Mada menjadi Gajah Mada. Saya diundang seminarnya dan saya nggak mau ngomong, saya cuma jawab. Anda ngundang saya untuk berbicara tentang Gajah Mada Islam atau bukan, dan Anda sudah mengatakan Gajah Mada itu Islam karena Gajah Mada. Menjadi aneh bagi saya, sampeyan selama ini menuduh saya musyrik, menuduh saya kafir ketika saya mendoakan orang mati. Loh, kok Anda sekarang malah mengislamkan orang mati? Tak tinggal mulai lho, kalian ini selama ini itu kita ndongakno wong mati ae mbok rani ra tutuk musyrik ra nyampe. Lho kok malah kalian ini ngislamkan orang mati? Paradigma berpikirmu konangan. Nah ngono, kamu ketahuan. Nah gitu kan lho. Mulai saya. Akhirnya saya juga ditanya, loh, bagaimana Anda percaya bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia itu para wali? Anda ditantang oleh ilmu pengetahuan modern. Tak kok aku nang wali. Tua kok saya ke wali. Tanya ke Bali sana, ke pura-pura tak takoni iki apa sesungguhnya. Akhirnya kemudian waktu itu, nah partner golek nang kuburan itu sekarang orangnya udah meninggal. Namanya Agus Sunyoto. Udah mati deh. Misal Fatihah. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu cari itu. Cari kuburan. Ternyata ketemu. Oh, bener ini wali. Kalau ndak wali ndak bisa. Islam disebarkan saudagar, nggak mungkin karena ilmu pengetahuan modern menulis bahwa sebelum Islam itu Hindu. Itu kan stempel mutlak itu. Jadi perguruan tinggi hanya bisa menerima skripsi kalau mengatakan bahwa Islam disebarkan oleh saudagar. Wali nggak diterima karena nggak ada objeknya, nggak ada ibitnya waktu itu. Bahkan Quran aja nggak bisa dijadikan landasan teori. Itu kan penulisan ilmiah. Akhirnya begitu dia nulis bahwa yang menyebarkan Islam sebelumnya adalah kepada orang Hindu, saya ketemu. Nah ini jawabannya. Kalau di dalam agama Hindu yang boleh ngomong agama itu kastanya namanya Brahmana, hanya Brahmana, kesatria aja nggak boleh ngomong. Nah apalagi saudagar itu sudra. Jadi petani, saudagar sekaya apapun itu sudra nggak boleh ngomong agama. Jadi ketika sudra nggak boleh ngomong agama, berarti nggak mungkin Islam disebarkan oleh pedagang. Lah Brahmana itu siapa? Orang-orang yang dekat dengan Sang Hyang Wenang, yang nggak takut apa-apa. Nah orang seperti ini adalah wali di dalam Islam. Loh, makanya antara Brahmana dan wali ini match. Loh itu loh. Makanya di situ titik temunya yang tadi nggak ada referensinya. Itu adalah referensinya. Jadi sampai kalau mau ditanya kenapa wali? Ya karena ini dulu Hindu mas. Yang namanya Hindu, yang ngomong agama itu Brahmana. Saudagar nggak mungkin karena saudagar itu sudra. Nah, wali jangan ditanya referensinya. Kalau wali ditanya referensinya pasti nggak ketemu. Tapi produk peradabannya bisa kita lihat. Produk peradabannya bisa kita lihat.
Bahwa kemudian di sini mayoritas Islam, strukturnya Islam, apanya Islam. Nah, wali inilah yang kerja. Makanya kemudian teritorinya para wali ini yang disebut wilayah. Makanya Indonesia ini dikenal dengan nama wilayah. Maka seluruh penguasa wilayah, mau bupati, mau presiden, kok nggak hormat wali, ya nggak barokah. Loh ya karena, Pak polisi ini juga penjaga wilayah. Al-wali itu meninggalkan wilayah. Nah, wilayah itu sekarang yang sering dituduh, loh itu kan konsepnya Syiah. Loh, kalau wilayah konsepnya Syiah dan dikembangkan oleh orang Syiah, mestinya di Indonesia mayoritas Syiah, buktinya enggak. Nah, itu kenapa? Wali tahu yang terbaik apa yang harus dilakukan karena online. Ya, dan wali nggak ada takut-takutnya. Makanya kemudian yang dilakukan oleh para wali adalah mengambil penggalan ayat untuk melakukan kerja. Ayat itu kan wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, ini eranya sahabat, asyiddau 'alal kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Lah itu maka ditanam aja. Benih tauhid ya ditanam, benih tasawuf ditanam, benih fikih ditanam, benih kalam ditanam semua. Nah, makanya tanaman-tanamannya ya ada sampai hari ini. Kalau dibahas tanamannya semuanya beratnya luar banyak sekali. Tapi tanaman yang paling luar biasa, yang membuat kita basically bisa rukun dengan agama sebelumnya, dengan perbedaan bangsa, adalah tanaman para wali yang mengacu langsung pada perintah Rasulullah. Jadi ketika disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu di sana kan waktu itu kan belum menjadi bangsa-bangsa, belum menjadi bangsa gede, baru bangsa kecil-kecil. Nah, Islam ketemu bangsa besar beneran yang bersuku-suku, yang berbahasa. Itu ketika ketemu di sini. Ketika ketemu Cina masih satu bangsa. Ketika ketemu Afrika satu bangsa dia. Begitu ketemu sini ada bangsa yang macam-macam, ada yang model Jawa, model macam-macam. Nah, tawarannya apa? Ketika ketemu bangsa yang berbeda-beda itu, agar apa? Agar kaum muslimin ketemu dengan bangsa yang lain, agar kaum muslimin tidak menjadi kekuatan yang menjadi diktator. Karena sudah dihitung para wali bahwa Islam yang akan berkembang di Indonesia pasti akan menjadi Islam yang besar. Nah, agar tidak menjadi diktator, tawarannya apa? Maka tawaran untuk masuk memahami perbedaan ini yang dipakai adalah sabda Rasulullah yang membayangkan tentang masa depan manusia, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka akhirnya kemudian tawarannya adalah bagaimana membentuk struktur yang namanya ra'iyah, di mana semuanya saling bertanggung jawab. Dan struktur ra'iyah inilah yang akhirnya kemudian menyebabkan bangsa ini rukun. Ketika beda agama, lakum dinukum waliyadin, beda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lah, struktur ra'iyah inilah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi ini konsepnya Rasulullah mempertemukan sekian perbedaan. Rasulullah membayangkan situasi yang namanya ra'iyah, saling bertanggung jawab. Dan ro'iyah itu dibakukan menjadi pola kehidupan bersama yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi basic toleransi kita sesungguhnya hari ini adalah karena apa? Karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita ini ro'iyah, bukan people. Jadi kita bukan Vox Populi, Vox Dei. Nah, jadi basic toleransi di sini, ini basicnya dari Rasulullah, bukan humanism. Jadi bukan humanism, bukan Sigmund Freud, juga bukan Marxisme. Basicnya adalah Rasulullah.
Jadi makanya kenapa santri itu toleran? Ya karena ikut Rasulullah. Kenapa kemudian santri-santri ini tetap toleran? Persoalan melawan orang Belanda karena mereka menjajah. Persoalan kenapa kemudian sekarang melawan siapa? Ya menjajah. Nah, konsep inilah yang akhirnya menjadi tawar. Makanya Ro'iyah ini kemudian membentuk sebuah persekutuan namanya musyarakah. Akhirnya jadi masyarakat itu. Sampai punya wilayah dan wilayah itu akhirnya berstruktur majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat atau majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Jadi terhadap rakyat, terhadap rakyat, kamu tidak mungkin bisa menjadi diktator mayoritas. Makanya kenapa santri nggak kafir kafir? Karena di sini sudah rakyat. Nah, bagi yang tidak mengikuti manhaj sanad tapi langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, nggak ketemu konsep ra'iyah. Yang ketemu adalah wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, karena dia merasa seperti Rasul, pakaian sahabat dipakai apa. Jadi nalarnya adalah akhirnya nalar orang yang bersama Rasul, akhirnya asyidda'u 'alal kufar. Nah, ini tugas perguruan tinggi mengurai nalar yang seperti itu. Jangan disalah-salahkan, karena mereka rata-rata berasal dari kalangan-kalangan yang memang nggak ada sanadnya. Belajar dari YouTube, belajar dari buku. Karena apa? Ilmu pengetahuan sekarang terbuka. Apalagi di zaman milenial terbuka semua sudah. Jadi perbedaan bangsa, perbedaan suku sudah bisa dibuka. Dulu saya aja nunggu flora dan fauna, nunggu Afrika, kucing sana nunggu flora dan fauna. Sekarang nggak perlu nunggu, langsung buka di sini ada, di handphone ada, semua ada di sini. Ini anak milenial. Kalian bisa tanpa harus banyak melakukan sesuatu yang sulit karena di sini ada. Nggak perlu kursus, tinggal tutorial itu di sini ada. Sampai pengen masak model Eropa ada di sini. Ini milenial. Ini milenial. Rayuan cinta juga sudah nggak ada. Makanya Mada nggak bisa ngerayu, karena dia basicnya masih basic rayuan. Kalah basic rayuan kan, di kekasihku, aku merindukanmu. Entah kenapa sejak malam perpisahan itu aku nggak bisa melupakanmu. Di setiap saya melihat bayang sesuatu, saya seperti melihat bayang-bayangmu. Sakit kekasihku, perih. Itu dulu, itu zaman mudanya Pak Rektor. Sakit ya, perih. Jadi aku teringat dengan kata-kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Ya, aku tahu hati yang rindu nggak mungkin kulabuhkan kemanapun, karena pelabuhanku hanya padamu. Wah, ya. Rindu ini memang berat, sakit, tapi aku tahu bahwa ini semua demi kebaikan kau dan aku. Karena harus menurut pada orang tua untuk saling belajar dan studi. Hingga pada waktunya kita pasti akan ketemu. Ngono itu ada dulu, iyalah. Kekasihku, aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena bisikan angin mengatakan itu. Dan aku tahu kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wah, itu sekarang nggak laku, anak milenial itu terus dikirim cepret ada tulisannya wah. Mahda banget nih, ya Allah. Nah, lintas negara, lintas bangsa yang demikian ini sekarang milenial hanya dibatasi oleh bangsa dan negara. Jadi sampean walaupun se-Eropa apapun ketika masuk Inggris tetap ditanya pasportmu mana lah. Identitas sebuah bangsa itu nggak boleh dilupakan. Nah itu loh. Makanya memahami perbedaan pertemuan antar bangsa kita udah disiapkan sama pendiri bangsa ini, dan yang menyiapkan adalah para
para wali, di mana kita diikat dalam satu ikatan namanya ikatan ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi basic kita bukan humanisme. Jadi kalau ada kiai toleran itu dipikir liberal. Oh bukan, dia kita itu jaga ra'iyah. Makanya ketika saya diskusi dengan para raja, kerajaan-kerajaan Islam itu, saya sering ketemu. Mereka beliau-beliau ini punya wilayah yang gede-gede. Tapi begitu atas nama bangsa Indonesia, kenapa beliau-beliau merelakan wilayahnya? Sementara kita yang 1 meter ada kadang sampai lapor Mahkamah Konstitusi. Wah ini ribuan, ratusan hektar. Semua cita-citanya sama. Patuh sama Rasulullah bahwa Nusantara akan menjadi persemaian ra'iyah, di mana inilah cita-cita Rasulullah diwujudkan dalam konsep masyarakat yang saling mengerti dan saling memahami. Jadi ojo mbok kira terus kita ini ngarang itu kenapa terus santri itu liberal sekarang dengan orang ini toleran, dengan toleransi kebablasan. Santri ini yang memikul beban penerus para wali. Makanya ya Allah, kadang kita ini dipitnah, terus dituduh. Gara-gara apa? Gara-gara jualannya nggak laku sama kita. Awas khilafah. Hati-hati kalau kamu nggak percaya khilafah. Khilafah siapa mas? Ini khilafah. Itu khilafah takhririyah, bukan khilafah la minhajir Rasul. Loh, kami benderanya la ilaha illallah. Iya, kami tahlilan juga la ilaha illallah. Iya loh, kami kalau punya bendera la ilaha illallah untuk nutup orang mati. Iya. Loh tapi ini khilafah sudah disabdakan oleh Rasulullah. Iya, kalau khilafah ala minhajir Rasul itu alamatus sa'ah, tanda kiamat. Kalau khilafahmu kan khilafah takhririyahnya Taqiyuddin An-Nabhani, jihad dalam pasukan khususnya Ikhwanul Muslimin. Dikira kita goblok, kita tahu lah. Lah gitu. Nah kalau khilafah ala minhajir Rasul nggak usah dipikir. Nanti kalau waktunya datang sendiri kayak uban. Apalagi kiamat kan dari Indonesia mulai nanti. Kiamat itu masih panjang dan semua tergantung Indonesia kiamatnya. Loh, kiamat itu terjadi kalau dunia ini sudah kebuka isinya. Rahasia dunia ini sudah kebuka. Yang buka siapa? Ulul albab. Ulul albab ini akan buka rahasia di bawah langit, di atas bumi ini. Karena ulul albab adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sopo itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sampai dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia. Artinya seluruh di dunia ini sudah ensiklopedik, sudah terbuka rahasianya. Sawo apa, ketepeng apa, itu jambu apa. Sekarang yang baru ketahuan kan baru kunyit, baru pilkina apa, yang lain belum ketahuan. Nah ulul albab itu yang buka itu semua. Sampai dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Begitu dia nggak sanggup ensiklopedinya ini bahwa ada sesuatu yang nggak bisa dicapai melebihi apa yang ada. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa malil zalimin min ansar. Ini ulul albab, jadi ulul albabnya kerja belum selesai kok kiamat. Nah, mereka memaksakan konsepnya maka kemudian menakut-nakuti kiamat seolah kiamat sudah dekat biar konsep khilafahnya laku. Ini namanya political engineering, ini knowledge engineering, ini social engineering. Zaman mesti paham itu. Jangan-jangan digobloki. Lah, ini nggak bisa. Gimana kita mau dibodohi? Nggak bisa. Jangan. Itu loh. Lah, akhirnya nggak laku. Akhirnya lahirlah Ustadz ahli kiamat. Ya, Ustadz ahli kiamat ada Baikuni, ada siapa itu? Ali siapa itu? Wes pokoknya wakil usah kiamat yang dibahas Ya'juj Ma'juj apa dibahas. Dia nggak tahu bahwa orang Nasrani juga punya konsep Ya'juj Ma'juj, namanya Gog Magog. Itu kita bahas nanti lah. Tapi ini bendera tauhid, bendera la ilaha illallah, enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kami kalau bendera nggak mau, bendera PKI aja kami nggak mau ke Palu Arit. Padahal itu produk lokal di sini.
Nggak mau kita palu arit. Walaupun kalau kami ke sawah tetap pakai palu, pergi nukang tetap pakai arit. Nggak laku. Yang ya tak? Ya berarti mendengarkan. Nah, itu nggak laku di sini santri. Apa? Awas Syiah. Lagunya Haddad Alwi saja sekarang sudah kemasukan Syiah. Ummi. Mas. Di Indonesia yang lebih serem dari itu ada apa? Indung-indung. Waduh, Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu kan lebih serem daripada Ummi. Karena Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Tapi apa itu betul istri Nabi Siti Aisyah di situ? Bukan. Itu Siti Aisyah orang Indonesia. Ya siapa aja, enggak laku. Nah kenapa? Lah inilah akhirnya mereka mencoba menekan kita. Kamu liberal, kamu apa? Padahal basically yang membuat kita toleran adalah karena konsep ra'iyahnya Rasulullah. Konsep lakum dinukum walidin. Apa? Lakum dinukum waliyadin yang ada dalam Al-Quran. Ada semua. Loh. Nah ini loh yang kadang kita lupa. Di semuanya, karena mereka nggak ngerti. Mereka pasti marah kalau tahu kenapa Syekhun Ustadzun berubah jadi kiai. Dia nggak tahu. Kan kita kalau mestinya kan saya Syekhun Ustadzun. Begitu sampai sini saya jadi kiai karena wali yang namain. Padahal kiai itu ada kebo, Kiai Slamet, tombak, Kiai Pleret, ada. Nggak apa-apa. 500 tahun berikutnya yang menang tetap Kiai Haji. Musola langgar. Dulu ribut, kenapa dikasih nama langgar? Tunggu aja nanti waktunya langgar juga yang menang. Sembayang, kenapa itu sholat dikasih nama sembayang? Biasa aja, nanti juga yang menang sembayang itu wali. Sama seperti sekarang. Dicontoh semua produk Indonesia. Ada RE King dikasih nama Honda, nggak marah. Honda mau bawa RE King. Aku pilih Vario nih, betulnya Mio, nggak apa-apa. Ya kan kita beli Aqua keluarnya Le mineral, beli Sarimi keluarnya mie sedap, biasa. Dan kita juga nggak marah kok. Kalau bulan hari raya itu main ke tempat ibu-ibu di mana gitu, kita lihat bungkusnya kongguan isinya rengginang, nggak apa-apa. Jadi makanya paham ketuhanan yang Maha Esa. Ya kita udah tahu itu Allah wahad. Itu kerakyatan, oh itu berarti kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Permusyawaratan, oh itu berarti wasyawirhum fil amri. Oleh hikmah, oh itu berarti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oh, kita tahu kita yang asli di sini, yang lain kan ini. Makanya mereka wali nggak ada lah, karena mereka bukan keturunan wali, jadi nggak ngerti. Ya, nah itu loh. Jadi basic toleransi di negara kita sesungguhnya adalah berangkat dari sistem yang dibikin oleh para pendiri bangsa ini, terutama muslimin, terutama lagi para wali. Ketika Islam harus ketemu dengan bangsa yang berbeda, tawarannya apa? Jadi tawarannya bukan muslim kafir itu. Nah muslim kafir itu yang belakangan nggak pakai sanad itu langsung kafir, muslim kafir, nggak tahu belakangan. Nah itu loh nak ya. Jadi kalian mengemban misi toleransi bukan dari basic humanisme, tapi basic perintah Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.